Ya, karena banyaknya request, jadi sekalian aja kita ngobrol-ngobrol aja. Ini aku sekalian nyobain semuanya. Ini aku produknya aku beli sendiri. Ini kali ini aku mau pakai bikin one brand tutorial Mokomoko. Ini kalau nggak salah kemarin aku beli di Tokopedia kurang lebih nggak sampai 150 ribuan juga. Jadi sesuai nama judul kontennya, ini makeup under 150 ribu atau makeup saset Mokomoko ya, seperti itulah. Dan aku sambil sharing-sharing dikit. Pertama kita mulai dengan cushion. Ini aku pakai Mokomoko BB Cushion yang natural glow. Ini yang hasilnya katanya finishingnya agak sedikit dewy. Ya, hello. Ini mungkin kalau misalnya kalian baru bergabung di YouTube channel aku. Hello, my name is Lydia Feng. I'm a content creator right now. Umur aku 29 ya, which is nggak muda lagi. Ya, tapi kadang-kadang orang kira umur aku 24 ya, begitulah. Oke, jadi ini aku tuh sebenarnya berkecimpung di dunia content creator ini sebenarnya nggak sengaja. Aku tuh dulu kayak aslinya aku sebenarnya aku mua editorial gitu. Terus kayak aku nggak sengaja itu aku hobi ngepost kalau aku make upan editorial gitu, aku hobi ngepost kayak di Instagram, and then aku kayak ikut-ikut kontes. Lama-lama aku lebih banyak brand-brand yang hubungin aku buat endorsement and campaign. Ya disitulah aku and right now until now aku menjadi seorang beauty content creator. Ini lihat ya, ini Mokomoko sadis juga ya. Ini aku beli kalau nggak salah BB cushionnya 40 ribuan dan dia hasilnya lumayan loh guys. Tapi aku nggak sukanya ini cuma ada 2 warna, dan ini yang natural ini warnanya sudah pasti di aku. Cuman ya kenapa shade-nya 2 warna, dan menurut aku yang 2 warna itu buat kalian yang berkulit sawo matang nggak bisa memakai cushion ini karena warna-warna pilihannya itu cukup terang. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya aku agak uncomfortable buat video seperti ini, sharing tentang diri aku. Karena sebenarnya aku orangnya lumayan tertutup, tapi aku cerewet, tapi aku tertutup ya. Istilahnya aku adalah orang introvert. Aku bisa dibilang aku orang introvert yang cenderung antisosial, which mean ya kenapa aku bisa bilang aku antisosial karena sebenarnya aku tuh dulu, apalagi aku dulu tuh seorang gamer. Sebelum ini aku tuh pernah ada momen aku 6 bulan itu nggak pernah keluar rumah. Ya mungkin keluar rumah itu juga cuman buat ke minimarket and then pulang. Dan aku itu 6 bulan itu aku tuh kayak, which is ya zaman aku SMA, aku suka ngegame. Dan aku bisa tuh kalau aku main game buat namatin satu game zaman dulu tuh kayak PS2 Final Fantasy, aku tuh sampai nggak tidur 2 atau 3 hari, which is aku sehari cuma tidur 2 atau 3 jam. Ya bisa dibilang aku orang yang
lalui, cobaan-cobaan, aku tuh bisa sekarang aku udah bisa menangkap dimana kalau misalnya kalian menghadapi suatu masalah itu dengan positive thinking, meskipun itu berat banget ya, I know itu berat banget, itu pasti masalah itu akan kalian lewati. Dan menurut aku juga punya kayak moto di dalam hidup aku, jadi setiap hari itu kita hidup, kita ada feeling, dan kita kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang positif dan tiap hari kalian menonton hal-hal yang positif atau mungkin kayak lihat-lihat quote yang positif, itu pasti mindset kalian akan terbentuk. Jadi kayak misalnya ada istilah pepatah apa ya gitu, kalau misalnya kalian tergantung apa ya guys, itu aku lupa quote-nya, cuman aku pernah baca itu misalnya pikiran itu tergantung kayak tanaman, kalian bisa shower with love atau shower with hate gitu loh. Apa ya, pokoknya istilahnya apa yang kalian baca, apa yang kalian serap itu dari lingkungan sosial kalian, itu mempengaruhi mindset kalian. Jadi kalau misalnya tiap hari kerjaan kalian nonton atau nge-quote yang negatif, pasti pikiran kalian juga akan sedih, dan itu terbentuk di alam bawah sadar kalian. Makanya kalian sekarang mungkin kalau misalnya kalian follow Instagram aku atau mungkin kalian follow YouTube aku, nggak pernah aku merasa sedih. Pasti aku manusia, ada sedih, cuman aku nggak nunjukin. Tapi well ya, bisa dibilang aku kalau sedih itu aku sedihnya bentar doang, besok udah cheerful lagi, karena aku udah berada di mana kalau misalnya mindset aku sedih, besok tuh aku pasti bakal bisa bangkit lagi, dan like nothing happen. Aku bisa kayak ya begitulah inti istilahnya, aku bisa bangkit dan tegar gitu. That's why aku nggak saranin kalian yang mungkin kalau misalnya di Jakarta itu kan, tontonlah sinetron yang mendidik. Bukan sinetron ya, apa sih, I mean kita tuh di era dimana sekarang kita bisa buka YouTube, tontonlah dengan bukan dengan infotainment gosip yang nggak bermutu gitu, tapi kayak tontonlah dengan kayak pengetahuan, atau mungkin kan biasa banyak tuh yang discovery kayak channel-channel yang sayap hati atau membantu orang susah dan yang lain-lain, pokoknya yang informatif, yang berguna lah buat mendapatkan mood positif. Dan aku juga hobi meditasi, I do sport. Menurut aku obat yang paling bagus kalau aku stres banget, aku selalu go to the gym. Daripada aku marah-marah lampiaskan di sosial media, which is a big no-no. Yes, dulu aku seperti itu, kayak dulu banget, sekitar 8 tahun yang lalu I think, kalau marah-marah pasti selalu aku lampiaskan ke sosial media. But yeah, that's the old me. Tapi sekarang kalau misalnya aku marah, aku bete, atau kayak aku pingin ada sesuatu yang diluapkan, aku selalu go to gym, aku olahraga. Dan aku olahraganya tuh yang kayak angkat beban gitu, atau enggak aku olahraga muay thai, karena itu benar-benar 90% nyalurin kayak marah aku. Jadi kalau misalnya ini saran buat kalian, dan juga ini kayak saran dari psikolog aku, karena mungkin kalian belum tahu kalau aku tuh sebenarnya aku selalu ke psikolog, which is bukan karena aku depresi atau bukan aku sakit yang dikira orang-orang di Indonesia ini kalau misalnya kalian ke psikolog tuh pasti kalian gila. Enggak, which is I'm going to psikolog because karena aku pingin menjadi waktu itu psikolog aku nanya kenapa aku rutin ke psikolog, karena I think mental health is very important. Terus aku juga emang mau psikolog karena aku pingin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kayak sebelum aku psikolog, aku tuh nggak tahu kayak kenapa ya aku tiba-tiba kalau misalnya aku kayak ada situasi seperti ini, kenapa aku responnya seperti ini, kenapa aku tiba-tiba ada trauma di masa lalu yang bisa tiba-tiba yang ke-trigger kalau misalnya aku mendapatkan kejadian seperti ini. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak pas aku psikolog, aku 2 atau 3 kali session, aku jadi memahami diri aku sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang aku, and it's very very good progress menurut aku. Jadi sekarang kalau setiap masalah, aku bakal bisa berpikir jernih 2 kali. Kenapa aku bisa mikir seperti ini, dan ternyata ini hanya pikiran negatif aku, dan aku bisa mengambil solusi yang lebih baik atau solusi dari situasi tersebut gitu. Kayaknya aku kebanyakan ngomong gak sih? Pasti kalian kayak apa ya? Kalian bosen ya nontonnya, karena aku juga nggak pernah cerita
tentang masalah pribadi aku gitu loh. Jadi ya intinya seperti itu. Kalau misalnya kalian merasa kalian depresi atau misalnya kalian punya masalah yang nggak bisa terselesaikan, menurut aku, please kalian bisa ke psikolog. Karena menurut aku yang orang yang nggak suka, bukan tentu misalnya mental health itu benar-benar is really important. Sampai sekarang aja aku sebenarnya masih struggle, bukan karena mental health ya, tapi ada beberapa trauma yang aku belum bisa cerita untuk saat ini, yang masih aku harus jalanin dan aku nggak bisa cerita banget. Ya tapi intinya kalau misalnya kalian ada masalah, please kalian harus ke psikolog. Mungkin kayak pasti kalian nggak perlu malu karena it is really normal. Bahkan di US aja itu normal banget. Dan maksudnya mungkin kalau misalnya cerita ke teman-teman kalian, itu mungkin kalau misalnya kalian ada masalah kan pasti kita curhatnya ke teman-teman ya. Mungkin ya teman aku bukannya ngejudge ya, tapi teman-teman tuh bilangnya hanya dari perspektif mereka, bukan dari sedangkan kalau psikolog itu kan orang yang memang udah profesional, terlatih. Kalau misalnya kalian cerita, mereka ada solusi atau jalan keluar dan mereka bisa ngomong ke kalian apa yang menyebabkan misalnya akar masalah kalian dan solusinya gitu-gitu lah intinya. Ya sekarang ini aku udah pakai konturnya. Ini menurut aku konturnya tuh nggak terlalu kelihatan ya, lihat ya, kayak tipis banget ya. Aku warnanya natural banget di aku, benar-benar nggak kelihatan. Jadi menurut aku ini cocok banget buat daily use ya. And ya ini sekarang selanjutnya aku mau pakai lip cream dari Moko Moko. Ini dia ada 3 warna lip. Oh ini warnanya Dreamy Nude Pink. Oke. Ini aku dan dikasih baca, oh ternyata tuh aku personalitinya kayak gini nih tadinya. Dan ya aku tahu aku tuh bener-bener orangnya yang mandiri, individualis banget, bener-bener itu juga dari si tes itu. Ya yang sebisa mungkin apa yang aku lakukan, aku nggak pingin merepotkan orang lain karena dari dulu dan itu juga ada sebabnya karena sebenarnya aku dari kecil itu aku hidup sama nenek aku, jadi aku udah dibiasain mandiri gitu. Terus ya istilahnya ya aduh aku lupa mau ngomong apa, jadi aku ceritanya setengah-setengah ya. Maaf ya kalau misalnya ceritanya terputus-putus karena terlalu banyak yang aku harus ceritakan, cuman jadi aku bingung mulai dari mana ya. Ini selanjutnya aku bakal pakai highlight dulu, ini namanya My Precious Highlight dari Moko Moko.
highlightnya cukup blinding banget. Yes. Mari kita lanjut lagi. Selain ke psikolog, aku juga hobi yoga. Aku juga hobi yoga dulu banget. Aku sering banget yoga karena menurut aku yoga is a part of meditation, dan aku sampai sekarang aja aku masih ikutin meditasi setiap hari. Meditasi mindfulness itu menurut aku penting banget buat kayak memahami pikiran aku lebih jauh. Aku udah belajar meditasi itu dari aku kelas 4 apa 5 SD, dimana dulu pelajaran agama aku, which is agama Buddha. Itu aku diajarkan meditasi. Sejak itu kayak aku suka meditasi, tapi yang paling intens itu aku meditasi itu which is every day. Itu mulai semenjak aku mulai kuliah sampai sekarang. Menurut aku meditasi penting banget kadang-kadang, tapi sekarang aku lagi jarang meditasi. Kalau jarang meditasi which mean aku tuh paling seminggu 2-3 kali. Mungkin kalau meditasi itu menurut aku bisa dilakukan oleh semua agama. Kayak misalnya mungkin kalau di agama Islam itu sholat kali ya. Cuman menurut aku di sini meditasi yang aku lakukan adalah universal, dimana aku bukan meminta kepada unknown gitu. Aku di sini meditasi mindfulness, which is aku susah menjelaskan tapi gampang dipraktekkan. Apa ya? Aku kayak ya udah selama sehari selama 20 menit sebelum tidur itu aku cuman kayak diem aja. Terus aku mengatur napas aku, fokus ke napas aku. Dan kalau misalnya fokus ke napas aku nanti 5-7 menit kalian pasti bakal mikir ngulang-ngulang itu. Aku cuman kayak observe my mind. Jadi kayak apa yang ada di pikiran aku hari itu aku cuman observe aja kayak dalam meditasi itu. Ngerti gak sih kalian gimana? Aku kayak pasti kalian pada bingung ya. Iya, jadi kayak istilah 20 menit itu aku cuman kayak diem, mengamati pikiran aku, sisi negatif, sisi positif, mungkin ada beberapa image, dan aku kayak visualisasikan. Jadi teknik aku itu gini, aku visualisasikan aku ada di atas bukit, dan di bawah bukit itu, di bawahnya semua itu pikiran aku, mungkin negatif, positif, mikir apa aja. Jadi aku dalam itu aku visualisasikan, aku kayak ya udah aku cuma ngamatin aja pikiran aku. Dan teknik itu menurut aku bagus banget. Abis 20 menit itu aku merasa diri aku lebih calm down, terus kayak aku lebih wise, I think. Ya begitulah intinya. And also ada beberapa, sebenarnya aku tahu banyak teknik meditasi sih, tapi aku nggak bisa menjelaskannya ke kalian karena bisa dipraktekkan tapi nggak bisa dijelaskan. Dan juga ada satu teknik meditasi lagi, ini aku sambil buat alis ya guys ya. Dan juga ada satu, ini pakai made for makeup, ini di luar Mokomoko karena Mokomoko nggak ada produk alis. Dan juga ada teknik meditasi yang aku lakukan, yaitu affirmation, dimana aku, yang ini gampang banget sih sebenarnya. Ini kayak kan kalian sering banyak YouTube, buka YouTube itu banyak banget di YouTube, tulis aja affirmation meditation, itu dimana buat positif, itu buat biasanya kalian ngeplay, nanti ada kata-kata afirmasi positif yang yang di play gitu, nanti ada lagu-lagunya, itu aku dengerin aja sampai ketiduran. Karena ini udah terbukti ya buat aku ya, kalau misalnya aku dengerin itu secara teratur, itu kayak bisa membangun afirmasi positif mindset buat aku gitu. Udah terbukti ya, tapi nggak bisa sekali 2 kali, itu harus kayak sebulan 2 bulan kalian dengerin terus, lama-lama itu kebentuk di mindset kalian. I know it's not a easy process, tapi kayak ya bertahap lah prosesnya. Nah ini aku juga dari tadi aku sharing mulu ya sebenarnya tentang diri aku ya. Nah aku juga pingin kita saling sharing aja gimana cara kalian how to handle stress. Kalau misalnya gimana untuk subscriber aku gengs, gimana cara kalian menghandle stress, kalian bisa komen di bawah ini karena aku juga tertarik pingin tahu kalian tuh handle stress gimana, apa dengan shopping, baca buku, tidur, atau mungkin curhat ke teman-teman atau curhat ke orang tua gitu. Well ya, ini kayak alisnya I think udah jadi. Oh ya, kita balik lagi ya. Mari kita ngomongin, kemarin ada yang nanya pingin aku sharing gimana cara menjadi beauty vlogger. Sebenarnya yang penting harus konsisten aja dan kalian jangan pernah menyerah, karena menurut aku kalian di dunia ini tuh kalian bisa hidup menjadi apa yang kalian mau, asalkan kalian harus hard work. Pertama hard work, kedua konsisten.
Terus kalian jangan mudah menyerah, dan kalian harus benar-benar stay fokus on what your goal. Jangan gampang ke distract. I know yang paling gampang itu ke distract. Pasti dalam untuk melakukan sesuatu harus ada awal dan ada akhir. Awal itu nggak akan menjadi bagus ya. Contohnya aku contohin aja ya. Video YouTube atau video Instagram aku pertama pasti likes-nya mungkin dulu cuman kayak berapa, paling 20, atau view-nya kayak paling cuman yang nonton 20 orang ya. Turn out sekarang aku mungkin follower aku belum banyak temen aku yang masih hebat yang di atas aku. Tapi you have to trust the process. Kalian harus percaya prosesnya. Justru yang kalian harus enjoy itu prosesnya, karena proses suka dan duka. Tapi ya tetap aja, pokoknya harus ada awal dan harus ada akhir. Untuk memulai sesuatu, pasti mungkin aja kalian yang mau menjadi beauty vlogger, video kalian yang ke 10-20 masih jelek, tapi kalau misalnya aku lihat ke belakang dari video aku yang dulu-dulu sampai sekarang, itu bener-bener ada progresnya kelihatan, dan sampai sekarang ini. Juga jangan lupa kalian harus konsisten. Konsisten itu kalian jangan gara-gara aduh aku males itu video post video yang like cuma berapa orang, terus yang nge-view cuma berapa orang, terus diledekin sama orang-orang, kerjaannya bikin video. Tenang aja guys, dulu aku juga kayak gitu. Aku bikin video di YouTube or di Instagram, pasti orang kayak nanya-nanya setiap, atau mungkin keluarga, setiap ada ketemu keluarga, atau mungkin aku dibilang nggak kerja dan kerjanya apa gitu, kayak nggak jelas. Tenang aja, tapi ya pokoknya abaikan yang kiri kanan, abaikan saja, masuk keluar kuping kiri, keluar kuping kanan, dan ya jangan lupa konsisten dan stay fokus on what your goal ya. Oke, gitulah istilahnya dari aku. Guys, you know what, dari tadi aku bacot ke kalian ngomongin life and stuff. Aku lupa pakai body lotion dulu. And anyway, ini kalian udah tahu pasti aku senang banget pakai body lotion dari Scarlett Whitening. Nah, ini aku yang kemarin kan biasa aku pakai Romansa. Nah, ini aku pakai yang varian Charming. Nah, ini asal kalian tahu, si Charming ini wanginya itu enak banget, makanya aku lagi sering pakai karena dia tuh wangi banget, dan wanginya itu kayak parfum Baccarat Roach 540. Kalian tahu ya kalau Baccarat Roach itu satu botolnya itu harganya aja 4 jutaan, dan ini bener-bener kalian dengan pakai body lotion ini aja, ini tuh kalian bisa kayak mendapatkan wangi yang gimana, wow, wangi mahal gitu. By the way, ini kalau aku pakai body lotion ini pasti temen-temen aku kayak nanya, lu pakai parfum apa sih kok kayak wangi-wangi banget ya? Ini rahasianya pakai Scarlett Whitening, dan aku bakal kasih lihat kalian ya before afternya. Ini kebetulan aku habis mandi, dan aku bakal nunjukin ke kalian. Yang kanan ini aku nggak pakai body lotion, dan kebetulan ini aku kayak habis tato juga, jadi di sini aku nggak pakai, aku skip, dan aku bakal nunjukin kalian yang dipakein dan enggak. Nah guys, ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini aku udah pakai, ini yang tangan kiri aku, dan yang kanan aku belum pakai tuh. Kalian bisa lihat ya, ini before afternya kelihatan banget ya, langsung tuh sekali pemakaian dia emang nggak bikin langsung putih gimana ya, langsung kalau kalian pakai kelihatan putih gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai secara teratur, ini dia pasti otomatis auto cerah, dan kalian juga harus maintain. Dan yang aku suka itu warnanya tuh kayak lucu banget, dia kayak taro, dan ini harganya cuman 75.000 aja. Kalian bisa mendapatkan parfum yang dikemas dengan wangi mahal, dan aku demen banget. Pokoknya wanginya enak, endes banget. Nah, kalau untuk teksturnya itu enak banget, dan teksturnya kalian mungkin udah tahu ya, teksturnya tuh gampang banget menyerap di kulit. Kalau misalnya kalian pakai ini, dan enaknya tuh kalau aku pakai si Scarlett ini, dia tuh kayak nggak bikin lengket, dan dia langsung keserap di kulit tuh. Kalian bisa lihat tuh, ini langsung kelihatan bedanya. And also ini juga jadi aku pakai satu set. Pertama ada shower scrubnya, dan juga ada body scrubnya. Nah, body scrubnya ini aku udah habis satu botol, karena aku yang ada ini yang kedua. Nah, yang kedua ini yang aku pakai ini body scrub Romansa. Yang ini bener-bener fresh ya, ini aku baru buka karena yang dulu itu udah habis. Dan ini aku yang ini pakainya cuma 1 minggu sekali aja. Kalau misalnya aku butuh kayak pingin ini buat memaksimalkan efek mencerahkannya, kalian tuh juga harus rajin scrub ini, kalian scrub badan kalian. Dan ini yang wanginya tuh ke Romansa itu kayak bunga-bunga gitu, dan yang ini wanginya lebih floral, sedangkan yang si Scarlett ini wanginya ada campuran kayak
a little mix of kayak dia juga floral cuman lebih mewah. Terus abis pakai body scrubnya nih, selanjutnya ada brightening shower scrub. Ini yang aku pakai setiap hari. Nah ini kalau kalian lihat ini udah setengah. Actually ini botol yang ketiga aku. Ini yang wangi cucumber. And ini wanginya tuh aku demen banget. Karena yang wangi cucumber ini kayak menyegarkan gitu, kayak wangi air murni gitu, nggak tahu kenapa. Dan ini kalau yang jadi favorit teman-teman aku yang lain, mereka tuh pada pakai yang brightening shower scrub yang pomegranate. Nah kalau pomegranate ini sebenarnya aku juga suka. Kalau misalnya kalian suka yang wangi-wangi segar dan manis, kalian bisa pakai si pomegranate ini. Dan actually ini semuanya, kalian tenang aja, ini semua produknya ini benar-benar aman banget karena udah ber-BPOM. And by the way ini si Scarlett Brightening Body Lotionnya ini mengandung glutathione, dan actually ini semuanya juga di kandungannya tuh ada glutathione yang berguna untuk mencerahkan kulit, dan juga ada vitamin E. Ini ya, ini aku kasih lihat lagi ke kalian. Ini maafkan ya, tato aku masih jelek banget, kalian jangan salfok karena ini masih dalam proses healing. Dan kalian bisa lihat ya, ini yang udah aku pakein Scarlett dan yang ini yang belum tuh. Ini kalian bisa lihat ya, ini putihnya itu benar-benar mencerahkan, dia bukan yang putih fake gitu. Dan ini kalian harus juga maintain, dipakai setiap hari secara teratur. Dan kalau misalnya ini bagus banget nih, aku saran aja kalau si brightening body lotion ini, kalau misalnya aku suka ke Bali atau mungkin dari mana yang tiba-tiba kulit aku gosong kena sinar matahari, ini kalau aku pakai ini si brightening body lotionnya ini benar-benar membantu mempercepat warna kulit asli aku lagi. Pokoknya intinya si brightening body lotion ini membantu mempercepat warna asli kulit aku seperti semula kalau misalnya aku balik dari Bali yang suka sunburn gitu. Pokoknya aku rekomendasiin banget ya. Mari kita lanjut, karena ini si Moko Moko nggak ada eyeshadownya. Ini aku bakal memakai si Moko Moko yang Sassy Nude. Ini buat mata aku gantikan jadi eyeshadow. Yang ini aku tap-tap dikit aja. Kita lihat ya. Jadi aku blend aja ini pakai tangan. Karena ini aku juga mau makeupnya ini natural banget, jadi kalian bisa pakai buat yang pergi-pergi ke kampus ataupun ke mall ataupun ngedate tanpa harus memakai makeup mahal-mahal gitu. Tuh warnanya cantik banget yang Sassy Nude. And anyway, mari kita balik lagi perbincangan aku. Kemarin juga sempet ada yang nanya aku kenapa aku jadi vegan. Well, actually aku sebenarnya belum 100% vegan, karena menurut aku sebenarnya pertama aku nggak bisa masak, dan yang kedua itu kayak restoran vegan, opsi restoran vegan di Jakarta sangatlah minim. Kalau di Bali sih udah cukup banyak ya, tapi kalau di Jakarta masih sangat minim. Paling kalau mau vegan juga aku abis nge-gym gitu, aku makan malamnya kalau nggak catering itu aku pesan ketoprak, tapi jangan pakai telur gitu loh. Well actually sebenarnya aku di awal mulanya aku jadi vegan itu belum 100% vegan, which is aku masih 75%. Tapi sekarang juga aku udah jarang banget, in fact nggak pernah aku makan daging atau makan ayam atau makan ikan. Paling aku makan kayak telur, itu di telur juga kayak mungkin bisa dikategorikan aku masih masuk ke dalam vegetarian. Telur, keju, susu itu aku masih minum ya. Awal mula aku jadi vegan sebenarnya dulu tadinya sebelum aku nikah, aku tuh sama suami aku yang sekarang, emang aku punya berapa suami aku yang sekarang, kita mau diet. Jadi setelah research dan suami aku juga dia kan ada masalah kayak asam urat sama kolesterol, dan aku juga, which is dimana usia kita nggak muda lagi, nggak bisa kayak dulu umur 22 tuh makan nasi padang tiap hari, Indomie jam 4 pagi, atau roti bakar, sate kambing tiap hari Senin Selasa, Kamis cuma Sabtu. Sekarang makan sate kambing aja sudah kayak encok. Jadi ya dimulai dari situ ya kita mulai vegan. Mungkin awal-awal 2 bulan 3 bulan ya agak lemot ya, karena biasa kan kita makan daging full, dan ya abis itu kita transisi ke vegan. Tapi lama-lama setelah 3 bulan berjalan itu badanku yang tadinya otak jadi lemot, kurang energi bla 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 bla, udah jadi naik. Dan in fact setelah aku kayak 75% memakan makanan plant based, itu kayak aku stamina aku jadi lebih baik. Aku kalau nge-gym bisa nggak cepet capek, bahkan
aku jadi bener-bener jarang sakit. Aku kayak nggak pernah, udah berapa bulan ya, aku udah ini jalan apa ya, ini kayaknya jalan 8 bulan aku vegan dan aku belum pernah sakit sama sekali. Paling sakit itu masuk angin atau mungkin bintitan mata ya, bukan sakit yang pilek batuk, itu nggak pernah sama sekali. Juga kayak penyakit kolesterol, asam urat itu aku cek semua, darahku infek bener-bener. Aku kemarin cek kayak di center itu yang pakai darah itu bener-bener sehat banget dan normal banget. Kolesterol aku juga segala macem, gula darah ya disitulah. Dan sekarang setelah nikah kita jadi keterusan makan makanan plant based dan kita in fact sekarang Sabtu Minggu kalau emang gak ada catering, aku dan suami aku itu paling kita tetap makan vegetarian juga atau mungkin vegan kayak falafel atau hummus. That's why sekarang aku suka banget yang namanya tempe sama hummus. And ini kayak aku mau break the myth aja, katanya kalau vegan, aku sekarang vegan tuh bukan kurusnya, aku lebih kayak sekarang aku mikir tuh dengan aku menjadi memakan makanan plant based atau jarang makan daging, aku tuh lebih compassionate atau apa ya. Aku mulai dimana kalau aku memakan binatang, makanan yang berasal dari makhluk hidup sih, babi, hewan, ayam gitu, aku tuh merasa berdosa sama diri aku sendiri gitu. Karena menurut aku mungkin ini menurut aku ya, aku nggak membuatnya, aku nggak suruh kalian buat jadi vegan atau, tapi kurangilah makan daging pertama untuk kesehatan, karena menurut aku semua penyakit makanan itu bersumber dari daging. Emang ada manfaatnya juga makan daging, tapi kayak mungkin seiring berjalannya usia nanti kalian udah bertambah umur, apalagi kalian tahu ya di Indonesia itu daging nggak lepas yang dari namanya itu apa sih, pengawet dan DLL, dan daging itu udah terbukti menjadi kanker, itu kayak penyakit dari kanker, terus asam urat, semua kolesterol itu berasal dari daging merah. Kalau misalnya at least kalian jadi kurangilah makanan daging pokoknya gitu. Oke, lanjut ya, ini aku udah selesai dan sekarang aku mau pakai highlighter ini di tengah mata supaya mata aku jadi lebih pop up gitu. Tuh, lihat bagus banget sumpah. Ternyata ini moko-moko not bad ya, dan ini aku beli tuh sasetannya harganya cuma 20.000 per saset, dan dia kayak ada kemarin lagi ada promo gitu, jadi kalau nggak salah 98.000 itu dapet kayak berapa ya, 4 apa 3 saset gitu, 4 kayaknya. Oh, 5 saset maksud aku. Guys, ini aku udah pakai bulu mata dan aku sudah pakai eyeliner. Selanjutnya tinggal bibir. Nah, ini aku pengen pakai lagi nih yang si moko-moko yang warna Sassy Nude, karena menurut aku tadi warnanya benar-benar natural dan cantik banget. Ini aku bakal pakai ke bibir. Nah, terus aku pengen bikin ombre. Nah, ini aku pakai yang Dreamy Nude Pink. Ini aku pakai yang untuk di dalam bibirnya. Yes, so guys, here is the final look. Ya, ini final looknya, dan ini menurut aku hasilnya aku suka banget. Ini super natural. Kalau menurut aku, kalau kalian pergi ke mall, ini juga kalian bisa pakai, karena ini yang menurut aku makeup yang aku gunakan ini nggak lebih dari 100.000, karena semuanya hanya menggunakan makeup saset dari Moko Moko. And anyway, sampai juga di penghujung akhir video ini. Makasih banget udah mau mendengarkan celotehan aku, meskipun agak sedikit random karena aku nggak tahu jujur mau ngomongin apa, karena dari kemarin kalian suruh aku makeup sambil cerita-cerita random ya. Ini cerita-cerita pengalaman hidup aku sendiri, dan I hope kalau misalnya kalian pengen request ada lagi gak video celoteh-celoteh random ala Lydia Feng ini, kalian bisa komen di bawah yes or no, atau misalnya kalian ada request pingin video atau makeup apa yang aku pingin review, kalian juga bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku supaya YouTube channel aku bisa lebih growing dan aku bisa bikin konten-konten yang berfaedah ke depannya untuk kalian. Dan jangan lupa like video ini, follow Instagram aku LLIDDD. And in the end of this video, thank you for watching. Dadah!